sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Tambuk 2017. Adapun tujuan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, dan topik yang akan saya bawakan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kemampuan guru atau instruktur atau widya suara dalam mengembangkan terjadinya hubungan operasional yang sehat dan akrab antara guru, siswa maupun antar siswa dan siswa antar siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Pengelompokan anak didik dalam proses interaksi edukatif merupakan pembentukan organisasi sosial dalam pengajaran. Ada 3 cara pengelompokan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama atas dasar tugas-tugas khusus, yang kedua atas dasar dinamika proses kelompok di antara anak didik, dan yang ketiga atas dasar pengalaman pembentukan kelompok yang telah dilakukan oleh guru dengan anak didik sebagai kelompok kerja. Mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil dan hanya 1 orang atau perorangan. Pada dasarnya untuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan berbagai kelas dan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Peran guru dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama, organisator kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, pendorong bagi siswa untuk belajar. Yang keempat, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Dan yang keenam, peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa yang lainnya. Ini diberi guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama sebagaimana siswa lain melakukannya. Karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ciri-ciri mengajar kelompok kecil dan perorangan antara lain, yang pertama, mempunyai keanggotaan yang jelas. Yang kedua, ada kesadaran kelompok. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang sama. Yang keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan. Yang kelima, ada interaksi dan komunikasi antara anggota. Yang ketujuh, ada tindakan bersama. Komponen-komponen keterampilan. Yang pertama, komponen keterampilan yang digunakan adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan memecahkan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi adalah terjadinya hubungan yang sehat dan akrab antara guru dan siswa dengan siswa. Keterampilan seperti ini hanya biasa dilakukan apabila guru memiliki keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menunjukkan kehangatan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, mendengar dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. Yang ketiga, merespons secara positif pendapat siswa. Yang keempat, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa. Yang kelima, membangun hubungan rasa saling mempercayai. Yang keenam, menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian. Yang ketujuh, berusaha mengembalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Selama kegiatan kelompok kecil atau perorangan berlangsung, guru berperan sebagai organisator yang mengatur dan memonitor kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, guru memerlukan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas yang dilakukan. Yang kedua, memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan, ruangan, peralatan, dan cara melaksanakannya. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Yang keenam, mengakhiri kegiatan dengan laporan hasil yang dicapai oleh siswa. Ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai bila guru memiliki keterampilan sebagai berikut.
Yang pertama, memberikan penguatan yang merupakan dorongan yang penting bagi siswa untuk maju. Yang kedua, mengembangkan supervisi proses awal yakni sikap tanggap guru terhadap siswa, baik individu maupun kelompok, yang memungkinkan guru mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan lancar yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan supervisi proses lanjut yang memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian bantuan ketika kegiatan berlangsung. Yang keempat, mengadakan supervisi pemaduan yang memusatkan perhatian pada penilaian pencapaian tujuan dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan rangkuman dan pemantapan sehingga siswa saling belajar memperoleh wawasan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mencangkup yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan pelajaran dan menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, merencanakan kegiatan mengajar bersama siswa yang mencangkup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kerja, waktu, serta kondisi belajar. Yang ketiga, bertindak dan berperan sebagai penasehat bagi siswa bila diperlukan. Yang keempat, membantu siswa menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Ini berarti memberi kesepakatan kepada siswa untuk memperbaiki dirinya sendiri yang merupakan kerjasama guru dengan siswa dalam situasi pendidikan yang manusiawi. Keterampilan pembelajaran perseorangan. Pembelajaran perseorangan atau individual adalah pembelajaran yang paling humanis untuk memenuhi kebutuhan interest siswa. Dalam praktik pengajaran, prinsip individualis bisa digunakan guru dalam beberapa cara, antara lain memberi tugas-tugas individual kepada pelajar agar belajar secara mandiri sesuai dengan caranya sendiri. Guru membuat kelompok-kelompok belajar atas dasar kemampuan pelajar yang relatif sama, menerapkan cara belajar tuntas, mengembangkan proses belajar mandiri seperti dengan modul, memberikan kesepakatan kepada pelajar yang melakukan kebebasan belajar, sehingga pelajar bebas mempelajari bahan sesuai dengan kemauan dan kepentingannya. Kelebihan dan kekurangan kelompok kecil dan perorangan. Kelebihannya itu, yang pertama, dalam proses belajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimum. Yang kedua, guru dapat lebih melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Kekurangan dari mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Dan yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Mungkin sekian hasil yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penjabaran saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.